Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ervina Moida selaku dosen pengampu mata kuliah Korespondensi Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai surat perjanjian jual beli. Go di next. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Ria Darmawan dengan NIM 17096240055 ditemani oleh 3 anggota lainnya, yaitu ada Yudhitya Lentera Maheswari dengan NIM 17096240068, lalu ada Felicia Salsabila dengan NIM 17096240017, dan juga ada Hasbilah Muhammad dengan NIM 17096240031. Boleh di next. Untuk pembahasan pertama, kita masuk mengenai ke topik pengertian surat perjanjian jual beli. Nah, sebelum kita masuk ke definisi dari surat perjanjian jual beli itu, kita masuk ke definisi dasarnya dulu. Surat perjanjian jual beli itu terdiri dari tiga kata. Tiga kata itu ada surat, perjanjian, dan juga beli. Untuk surat tersendiri itu adalah suatu rangkaian kata-kata yang tertulis di atas kertas. Lalu ada perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan yang mengikat antara kedua belah pihak yang mempunyai kepentingan bersama untuk menjamin adanya kepastian. Lalu ada juga jual beli yang dimana itu adalah aktivitas pertukaran barang atau jasa dengan sejumlah uang atau hal lainnya yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran. Jadi next. Lalu jika kita gabungan dari pengertian-pengertian sebelumnya, surat perjanjian jual beli adalah kesepakatan tertulis antara penjual dan pembeli mengenai pertukaran barang atau jasa dengan alat pembayaran tertentu yang bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Nah, dokumen ini memiliki kekuatan hukum yang sah dan juga berfungsi untuk memberikan kepastian serta melindungi kepentingan kedua belah pihak agar terhindar dari perselisihan di kemudian hari. Selain itu, surat ini juga memuat objek yang diperjualbelikan, baik berupa barang bergerak seperti kendaraan ataupun barang tidak bergerak seperti tanah bangunan, yang dimana kondisi barang tersebut masih layak untuk diperjualbelikan. Nah, surat perjanjian ini juga bisa dilengkapi dengan saksi atau pihak ketiga untuk memperkuat keabsahan isi perjanjian. Kehadiran saksi ini dapat memberikan perlindungan tambahan apabila di kemudian hari terjadi perselisihan hukum. Dengan demikian, surat perjanjian jual beli tidak hanya menjadi pedoman dalam pelaksanaan transaksi, tapi juga menjadi alat bukti sah apabila terjadi sengketa di kemudian harinya. Go di next. Untuk selanjutnya itu ada mengenai syarat sah surat perjanjian jual beli. Nah, syarat sah surat perjanjian jual beli ini diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang isinya yang antara lain yang pertama itu adanya kesepakatan yang mengikat. Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian yang pertama itu adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dan dalam perjanjian. Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya. Sepakat juga dinamakan suatu perizinan, terjadi karena kedua belah pihak sama-sama setuju mengenai hal-hal pokok dari suatu perjanjian yang diadakan. Lalu yang kedua itu adanya kecakapan membuat perjanjian. Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang mendapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap itu melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa atau dalam hukum perdata telah berumur 21 tahun. Lalu yang ketiga itu adanya suatu hal tertentu atau objek perjanjian. Suatu hal tertentu disebut juga dengan objek perjanjian. Objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa, namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Objek perjanjian juga bisa disebut sebagai prestasi. Lalu adanya suatu sebab yang halal. Yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jadi next. Selanjutnya itu ada batalnya perjanjian jual beli. Batalnya perjanjian jual beli itu bisa disebabkan oleh beberapa alasan. Yang pertama itu adanya ketidaksesuaian dengan syarat-syarat. Perjanjian jual beli dapat dihapuskan jika terdapat pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian sebelumnya. Misalnya jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan yang telah disepakati.
Lalu yang kedua itu adanya ketidakmampuan atau impossibility. Hapusnya perjanjian jual beli dapat terjadi jika terdapat keadaan yang menyebabkan pelaksanaan perjanjian tersebut menjadi mustahil atau tidak dapat dilaksanakan. Contohnya, jika barang yang dijual telah rusak atau hancur sebelum penyerahan, maka perjanjian tersebut dapat dihapuskan. Yang ketiga ada ketidaksahteraan atau illegality. Perjanjian jual beli dapat dihapuskan jika tujuannya bertentangan dengan hukum, ketertiban atau kesusilaan yang berlaku di Indonesia. Misalnya jika barang yang dijual merupakan barang ilegal seperti narkotika atau barang curian. Lalu yang keempat itu ada ketidakcukupan atau inadekuasi, yang dimana hapusnya perjanjian jual beli juga dapat terjadi jika terdapat unsur ketidakcukupan atau kekurangan dalam perjanjian tersebut. Ini bisa termasuk harga tidak wajar atau tidak sebanding dengan nilai barang yang dijual. Lalu yang terakhir itu ada ketidakadilan atau unfairness. Jika terdapat unsur ketidakadilan yang jelas dalam perjanjian, misalnya salah satu pihak memanfaatkan keadaan yang memihak padanya untuk merugikan pihak lain, maka perjanjian tersebut dapat dihapuskan. Ready next. Untuk pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya sendiri akan menjelaskan apa aja sih fungsi dari surat perjanjian jual beli itu. Nah, dibagi menjadi 4. Yang pertama tuh ada fungsi konstitutif. Nah, fungsi konstitutif ini merupakan fungsi yang paling mendasar. Surat perjanjian secara sah menciptakan ikatan hukum yang mengikat para pihak. Perjanjian itu sendiri yang melahirkan hak. Misalnya, hak penjual untuk menerima pembayaran, hak pembeli untuk menerima barang, dan ada yaitu kewajiban penjual menyerahkan barangnya, kewajiban si pembeli untuk membayar. Asas ini didasarkan pada pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang pihak yang membuatnya. Apa yang tidak diatur dalam perjanjian bukan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Lalu yang kedua, ada fungsi pembuktian atau sebagai alat bukti. Surat perjanjian berfungsi sebagai bukti tertulis dan kuat di hadapan hukum. Ia menjadi alat untuk membuktikan adanya hubungan hukum, detail kesepakatan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Fungsi ini sangat krusial jika suatu saat terjadi sengketa atau one prestasi atau kelalaian memenuhi kewajiban. Dan proses penyelesaiannya harus dibawa ke ranah hukum seperti ke pengadilan. Tanpa bukti tertulis akan sangat sulit untuk membuktikan klaim masing-masing pihak. Fungsi yang ketiga ada fungsi preventif dan manajemen risiko atau pencegah sengketa dan pengendali risiko. Fungsi ini memiliki dua aspek yang saling terkait. Untuk yang pertama ada pencegah sengketa atau preventif. Dengan mencantumkan semua detail transaksi, spesifikasi barang, harga, cara pembayaran, tempo, dan sanksi. Secara jelas dan rinci, potensi kesalahpahaman atau miscommunication dapat diminimalisir. Ini adalah langkah proaktif untuk mencegah konflik. Untuk selanjutnya ada alat manajemen risiko. Perjanjian digunakan untuk mengalokasikan dan mengelola risiko yang mungkin terjadi dalam transaksi. Klausul-klausul seperti force majeure atau keadaan kahar, sanksi keterlambatan, garansi, dan prosedur komplain secara eksplisit menentukan pihak mana pihak mana sih yang menanggung risiko tertentu, kerusakan barang, keterlambatan, atau kegagalan bayar, sehingga melindungi kepentingan kedua belah pihak dari kerugian-kerugian yang tidak terduga nantinya. Dan untuk yang terakhir ada fungsi kontrol dan pedoman kerja. Surat perjanjian berfungsi sebagai panduan atau manual kerja. Sebagai panduan atau manual kerja bagi para pihak dalam melaksanakan transaksi. Setiap pihak dapat mengacu pada isi perjanjian untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Selain itu, perjanjian juga menjadi alat kontrol untuk mengawasi dan memastikan bahwa pihak lain telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya ada bagian-bagian surat akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ini ada bagian-bagian surat perjanjian jual beli. Boleh di next.
bagian-bagian surat perjanjian jual beli ini pada dasarnya dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada bagian pembuka, lalu yang kedua ada bagian isi, lalu yang ketiga ada bagian penutup. Di bagian pembuka ini adalah bagian pertama dari surat perjanjian, yaitu adalah pembuka. Ada beberapa hal yang penting dan wajib dicantumkan dalam pembuka ini. Biasanya isi pembuka ini adalah identitas masing-masing pihak, baik pembeli dan penjual. Identitas diri harus mengandung informasi seperti nama lengkap perseorang atau badan hukum, nomor identitas, alamat, peran masing-masing pihak dalam surat perjanjian. Lalu yang kedua ini ada bagian isi. Bagian isi merupakan pokok utama surat perjanjian. Biasanya berisi terkait pasal-pasal aturan, kesepakatan, jangka waktu, sanksi bagi pelanggar, tanggung jawab masing-masing pihak, besaran biaya yang dibebankan pada masing-masing pelaku, dan arbitrase menyelesaikan. Lalu yang ketiga ini ada bagian penutup. Bagian penutup merupakan bagian terakhir surat perjanjian. Pada bagian ini berisi penegasan masing-masing menyepakati nama seluruh pihak terlibat beserta tanda tangan, bubuhan materai, stempel tempat dan tanggal diadakan perjanjian. Setelah mengetahui bagian masing-masing pada surat perjanjian, boleh di next. Nah, selanjutnya ini, setelah kita mengetahui bagian-bagian pada surat perjanjian jual beli, ada beberapa komponen wajib dalam surat perjanjian jual beli, yaitu komponen surat perjanjian jual beli, yang diantara lain adalah identitas diri masing-masing pihak, objek jual beli, nilai transaksi dan cara pembayaran, dan ada tanda tangan di atas materai bukti pengesahan, yang dimana identitas diri masing-masing pihak merupakan komponen utama dalam surat perjanjian, yaitu identitas masing-masing pihak, baik pembeli dan penjual. Tidak hanya sekedar mencantumkan nama saja, tetapi juga mencantumkan nomor identitas agar identitas tertulis terkait pada jalur hukum. Bisa juga menggunakan KTP, SIM, atau paspor sebagai dokumen identitasnya. Lalu yang kedua itu kan ada objek jual beli. Objek jual beli termasuk komponen penting dalam surat perjanjian jual beli, yaitu mencangkup nama barang, nomor, hingga detail objek yang harus jelas tertulis. Hal ini bertujuan agar masing-masing pihak memastikan objek yang dijual tepat sasaran. Misalnya, menjual tanah, maka tulis lengkap ukuran tanah, lokasinya, nomor sertifikatnya, dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu nilai transaksi dan cara pembayaran. Yang dimana dalam jual beli pasti terjadi tawar-menawar hingga menentukan kesepakatan harga agar masing-masing pihak tidak lupa. Maka kesepakatan nilai transaksi harus ditulis. Begitu pula dengan cara pembayaran harus jelas disepakati. Misalnya cara pembayaran lunas atau dicicil, tunai atau non-tunai, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ini ada tanda tangan di atas materai bukti pengesahan. Komponen penting terakhir dalam surat perjanjian jual beli adalah tanda tangan di atas materai dan surat perjanjian dianggap sah dan terbukti benar apabila masing-masing pihak menyetujuinya. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, di sini kita akan membahas pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai jenis-jenis surat perjanjian jual beli. Namun sebelum itu, jenis-jenis surat perjanjian jual beli ini terbagi menjadi dua, yaitu bentuk dan sifatnya. Dari bentuk itu terdiri dari akta autentik atau akta jual beli, lalu akta di bawah tangan. Lalu untuk yang berdasarkan sifatnya itu terdiri dari tiga, yaitu surat perjanjian tunai, lalu surat perjanjian sewa atau angsuran, lalu surat perjanjian bersyarat. Boleh di next. Oke, yang pertama di sini kita akan membahas yang berdasarkan bentuk, yaitu yang pertama akta autentik atau akta jual beli.
Akta autentik atau akta jual beli adalah perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta resmi oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang seperti notaris atau pejabat pembuat akta tanah atau yang disingkat PPAT. Sesuai dengan ketentuan pasal 1868 KUHP Perdata, akta ini memiliki kekuatan pembuktian sempurna atau validus dewis karena hakim wajib menganggap bahwa isi, tanggal, tanda tangan, dan identitas yang tercantum di dalamnya benar adanya. Oleh sebab itu, akta autentik sering dipakai dalam transaksi penting seperti jual beli tanah atau rumah karena memiliki nilai kepastian hukum yang tinggi dan sulit untuk disangkal keabsahannya. Namun, selain memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, akta autentik juga memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat karena dibuat oleh pejabat berwenang yang wajib memastikan keabsahan identitas para pihak, objek perjanjian, dan isi perjanjian. Menurut sumber yang saya baca, itu buku dari Surubakti Wahyunesi dan sanksi propertinya terkait kepemilikan ganda atau cacat administrasi. Akta autentik juga menjadi dasar untuk melakukan pendaftaran peralihan hak di kantor pertanahan, sehingga perjanjian jual beli tidak hanya sah secara perdata, tetapi juga diakui oleh sistem hukum administrasi pertahanan. Di sini di bagian kiri kita bisa melihat sebuah contoh fisik dari akta autentik, yaitu berupa surat perjanjian jual beli tanah. Boleh di next. Kemudian yang kedua yaitu akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat langsung oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat umum, melainkan hanya ditulis dan ditandatangani sendiri oleh serta pembeli. Misalnya, dalam jual beli kendaraan bermotor atau barang bergerak lainnya. Menurut pasal 1875 KUH Perdata, akta di bawah tangan tetap dan dapat menjadi alat bukti yang kuat apabila tanda tangan maupun isi perjanjian tersebut diakui oleh para pihak. Namun, dibandingkan dengan akta autentik, kekuatan pembuktiannya lebih lemah karena masih dapat disangkal keabsahannya. Sehingga apabila terjadi sengketa, seringkali memerlukan bukti tambahan di pengadilan. Meskipun sah menurut pasal 1875 KUH Perdata, akta di bawah tangan memiliki kelemahan dalam hal kepastian hukum karena rawan disangkal atau dipalsukan. Menurut sumber, dijelaskan bahwa PPJB yang dibuat di bawah tangan seringkali menimbulkan sengketa, terutama jika penjual atau pembeli mengingkari isi perjanjian. Oleh karena itu, untuk transaksi sederhana atau dalam kondisi darurat, ketika para pihak tidak bisa segera melibatkan notaris. Namun, agar lebih kuat secara hukum, akta di bawah tangan dapat ditingkatkan statusnya menjadi akta autentik melalui proses legalisasi di hadapan notaris. Boleh di next. Selanjutnya kita akan menjelaskan surat perjanjian berdasarkan sifat. Yang pertama yaitu ada surat perjanjian jual beli tunai. Surat perjanjian jual beli tunai adalah perjanjian di mana pembayaran harga barang dilakukan secara langsung dan lunas pada saat transaksi berlangsung. Di sini, di dalam perspektif hukum perdata, khususnya yang ada di pasal 1457 KUH Perdata, jual beli dipahami sebagai suatu perjanjian. Penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar harga yang telah disepakati. Apabila pembayaran dilakukan secara kontan, maka kewajiban kedua belah pihak dipenuhi secara serentak. Hal ini memberi kepastian hukum sekaligus mengurangi risiko sengketa. Karena pada saat penyerahan barang,
harga jual pun sudah lunas dibayarkan. Jual beli tunai umumnya digunakan dalam transaksi sederhana atau barang bergerak, tapi juga dapat berlaku untuk barang tidak bergerak. Sepanjang pembayaran dilakukan penuh tanpa menunggu tahapan tertentu. Dengan demikian, surat perjanjian jual beli tunai menekankan asas kepastian dan kejelasan, karena hak dan kewajiban para pihak terpenuhi pada saat yang sama. Dalam praktiknya, surat perjanjian jual beli tunai ini sering dipilih karena lebih sederhana dan minim resiko one prestasi, mengingatkan penyerahan objek dan pembayaran dilakukan pada saat yang sama. Bentuk surat perjanjian ini selaras dengan asas konsensualitas pada pasal 1458 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jual beli sudah terjadi sejak tercapainya kesepakatan mengenai barang dan harga. Akan tetapi dalam transaksi properti bernilai besar, jual beli tunai tetap memerlukan akta autentik agar kepemilikan dapat didaftarkan secara sah. Boleh di next. Selanjutnya ada surat perjanjian jual beli kredit atau angsuran. Surat perjanjian jual beli kredit atau angsuran adalah perjanjian jual beli yang pembayarannya dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan para pihak. Surat perjanjian jual beli ini terdapat di dalam jurnal yang membahas perjanjian pengikatan jual beli tanah atau PBJB. Dijelaskan bahwa pembayaran hanya 3 kali angsuran hingga harga lunas. Bentuk perjanjian ini tetap sah menurut hukum, sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan objek tertentu, serta sebab yang halal. Kelebihan angsuran adalah memberikan keringanan bagi pembeli dalam hal kemampuan finansial, meskipun di sisi lain menimbulkan risiko one prestasi jika pembayaran tidak dilunasi sesuai jadwal. Karena itu, surat perjanjian jual beli kredit biasanya dilengkapi dengan klausul khusus mengenai jadwal pembayaran, konsesi keterlambatan, hingga hak pembatalan bagi penjual jika pembeli ingkar janji. Boleh di next. Di sini ada surat perjanjian jual beli berdasarkan sifat yang terakhir, yaitu berdasarkan surat perjanjian jual beli bersyarat, yaitu perjanjian jual beli yang keberlakuannya digantungkan pada suatu kondisi yang harus dipenuhi dahulu. Di dalam jurnal, bentuk ini tergambar pada perjanjian pengikatan jual beli tanah, yaitu PBJB, yang dimana transaksi belum dapat dilaksanakan secara penuh karena ada syarat administratif seperti penerbitan sertifikat atau selesainya proses balik nama di kantor pertahanan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1265 KUH Perdata tentang syarat batal yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian dapat gugur apabila syarat yang digantungkan tidak terpenuhi. Dengan kata lain, jual beli bersyarat baru dianggap efektif setelah kondisi yang disepakati terjadi, sehingga keberadaannya sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dalam transaksi yang memerlukan proses tambahan. Surat perjanjian beli bersyarat sering digunakan untuk objek yang bernilai besar, khususnya tanah dan bangunan, karena sifatnya melibatkan prosedur hukum dan administratif yang lebih kompleks. Boleh di next. Ini ada study case. Di sini study case-nya adalah sengketa surat perjanjian jual beli di bawah tangan. Bapak Joko menjual sebidang tanah seluas 500 meter persegi yang berlokasi di Desa Sukamaju kepada Bapak Dedi dengan harga 300 juta. Perjanjian jual beli dibuat secara tertulis ditandatangani kedua belah pihak tanpa melibatkan notaris maupun pejabat pembuat akta tanah
atau PPAT. Dalam surat perjanjian itu dicatatkan bahwa Bapak Dedi membayar uang muka sebesar 100 juta, sementara sisanya akan dilunasi dalam waktu 3 bulan. Penyerahan tanah dilakukan secara segera setelah uang muka dibayar. Meskipun sertifikat hak milik masih atas nama Bapak Joko, setelah 3 bulan berlalu, Bapak Dedi telah melunasi sisa bayaran sesuai perjanjian. Namun, ketika ia hendak mengurus balik nama sertifikat tanah ke BPN, muncul masalah karena ternyata tanah tersebut sedang dijadikan jaminan kredit oleh Bapak Joko di sebuah bank. Akibatnya, proses balik nama tidak bisa dilakukan sementara Bapak Dedi sudah membayar seluruh harga tanah. Boleh next. Nah, jadi kesimpulannya, surat perjanjian jual beli merupakan instrumen hukum penting yang berfungsi sebagai alat bukti pencegah sengketa dan panduan kerja dalam transaksi sekaligus menjamin hak dan kewajiban para pihak secara sah, fleksibilitasnya tanpa dari variasi bentuk dan sifatnya. Seperti akta autentik, akta autentik yang memberi kepastian hukum kuat, akta di bawah tangan yang relevan untuk transaksi sederhana, serta perjanjian tunai, kredit, maupun bersyarat yang dapat menyesuaikan kondisi para pihak. Dengan demikian, surat perjanjian jual beli tidak sekedar formalitas administrasi, melainkan wujud komitmen tertulis yang menjamin kepastian hukum serta mendorong kelancaran aktivitas ekonomi dan hubungan masyarakat secara profesional dan tertib. Lanjut. Baik, sekiranya sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan bagi teman-teman yang menyaksikan, apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar nantinya ya. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.